sampai ya persoalan-persoalan yang real yang dihadapi oleh bangsa ini itu diabaikan, lalu pemerintah hanya fokus mengurusi perpindahan ibu kota negara. Jadi penting sekali ya bagi pemerintah membuat real lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Sahabat Padira dimanapun Anda berada, tentunya kita ingin membincang banyak masalah ya. Bersama kita telah berada Ibu Musdah Mulia tentunya yang sangat setia dengan sahabat Padira untuk membincang-bincang hal-hal yang aktual, terus menggelitik dan tentunya sangat hangat untuk kemudian kita obrolkan. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semua sahabat Padira pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kita semuanya selalu sehat, damai, dan bahagia. Oke, Ibu, kita memang sudah membincang di podcast Padira versi baru yang kita menggunakan video ya Bu ya. Mungkin ada beberapa tayangan kita yang sudah mendapatkan respon dari para pemirsa. Mungkin Ibu bisa mengulas sedikit tentang apa tanggapan para pemirsa terhadap konten-konten yang sudah diproduksi podcast Padira ini, Bu. Alhamdulillah ya, karena awalnya kita tidak menggunakan video ya, hanya audio. Jadi sekarang kita lebih aktual lagi. Jadi kita tampil dengan video, mudah-mudahan ini bisa memenuhi harapan para pemirsa dan para sahabat Padira. Jadi di sebelumnya sahabat-sahabat Padira mengatakan oke, kita senang sekali ya bahwa ada satu podcast yang mengulas ya persoalan-persoalan real dalam negeri kita, persoalan-persoalan real dalam masyarakat kita, tetapi dengan sikap yang positif ya. Jadi kita tidak menggunakan cara-cara yang negatif di dalam mengulas ya persoalan-persoalan, karena tujuan kita adalah bagaimana membangun masyarakat kita menjadi lebih positif ya, lebih konstruktif dan menjadi lebih baik ya ke depan. Karena itu sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita rasanya punya tanggung jawab nih Mbak Ruba untuk bagaimana memberikan pencerahan ya untuk supaya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan itu betul-betul terbangun dalam masyarakat kita. Oke, terima kasih Ibu. Ini ulasan mungkin yang bisa memberi masukan kepada kita ya Bu ya. Nah, terkait untuk perbincangan hari ini Bu, kalau kita membincangkan soal IKN Bu, Ibu Kota Negara. Nah, baru-baru ini ya tanggal 18 Januari 2022 kemarin sidang paripurna DPR RI mengetuk sebuah ketetapan bahwa kemudian ditetapkan adanya Undang-Undang IKN atau Ibu Kota Negara. Nah, tentunya penetapan ini itu selain mungkin juga ada yang mengharapkan, tapi mungkin banyak juga yang kemudian ketar-ketir Bu gitu. Karena balik-balik lagi nih Bu, ini undang-undang disahkan cepet banget Bu, hanya 42 hari. Jadi ada dua undang-undang yang diketuk pada tanggal 18. Satu itu RUU TPKS menjadi undang-undang inisiatif DPR, yang satu adalah undang-undang IKN gitu. Nah, bedanya nih Bu ya. Ini dua undang-undang ini kalau kita sebut ya, ada undang-undang jalan tol dan undang-undang yang jalur lambat nih Bu. Nah, kalau yang jalur siput malah ya. Jalur siput ya. Kalau dibilang RUU TPKS itu jalur siput ya. Nah, kalau RUU IKN ini jalur tol ini Bu. Nah, tentunya menarik ini Bu kalau kita pada hari ini membincang tentang undang-undang IKN. Bukan rancangan lagi nih Bu, sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, ini apa nih Bu respon Ibu terhadap terima penetapan? Terima kasih banyak nih Mbak Ruba mengangkat isu yang sangat krusial dan ini sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara. Jadi begini, saya pikir semua kebijakan pemerintah itu harus dikomunikasikan ya, disosialisasikan kepada seluruh unsur masyarakat. Karena betapapun juga yang kena dampaknya nanti itu adalah masyarakat ya.
Karena itu jangan marah juga nih ya pemerintah kalau sebagian masyarakat kita itu punya kecurigaan, punya kekhawatiran dan punya ketakutan. Karena sepanjang yang saya pahami persoalan perpindahan ibu kota ini itu nggak ada penjelasan yang begitu lugas gitu. Jadi mestinya ya saya berpikir bagaimana masyarakat kita ini akan mengerti kalau pemerintah kita juga tidak melakukan hal-hal yang yang transparan gitu. Jadi ini kan bisa dibuat dengan bahasa yang berbeda, misalnya untuk kalangan intelektual itu dijelaskan dengan argumen-argumen yang yang logis, kenapa pindah, alasannya apa gitu ya. Lalu kalau pindah siapa aja yang pindah nanti. Lalu kemudian Jakarta ini gimana, dia kan kosong gitu ya. Gimana caranya? Terus kemudian begitu pindah kan nanti ada perubahan undang-undang. Kalau saya dengar ada 60 undang-undang yang akan berubah nanti, yang akan berubah, yang harus direvisi ketika ibu kota kita pindah. Ya saya sebagai orang yang sangat positif terhadap perubahan, sangat senang sih sebetulnya dengan perpindahan ibu kota negara ini. Tetapi perlu ya pemerintah itu bersikap terbuka, bersikap transparan, bersikap inklusif sehingga tidak timbul nih kecurigaan-kecurigaan. Mungkin juga bisa dibuatkan semacam TikTok penjelasan gitu ya, dibuatkan meme, dibuatkan apalah sehingga masyarakat itu bisa mengerti perpindahan ini untuk apa begitu. Nah, saya juga mengharapkan ya bahwa perpindahan ibu kota negara ini karena mungkin tidak bisa kita menghilangkan atau meniadakan ekses negatifnya sama sekali ya, tetapi bisa nggak kita meminimalisir. Misalnya nih ya, mulai sekarang nih saya dengar nih baru udah mulai jualan tanah-tanah di sana mulai harganya naik gitu kan. Lalu juga kemudian pelebaran tentu kalau orang pindah ke sana perkampungan itu kan akan terusik ya. Jadi hak-hak masyarakat adat kita juga gimana nih, banyak masyarakat adat kita kan sudah mulai gerah juga nih, apa nih masalahnya. Karena itu tolong dah ya pemerintah buatlah sebuah informasi yang lugas, terbuka dan transparan tentang perpindahan ibu kota ini, siapa saja yang akan pindah, lalu bagaimana, karena saya pikir juga akan banyak ya aparatur negara yang harus pindah ke sana. Nah, bisa nggak nanti kalau misalnya pindah ke sana tapi tidak menimbulkan banyak akses negatif yang akan memberikan dampak buruk, bukan hanya terhadap manusia tapi juga terhadap lingkungan. Nah ini penebangan hutan kita bakal habis nih ya. Karena itu tolong deh ya pemerintah bisa nggak ya, bukan hanya pemerintah saja tapi juga negara dalam arti negara dalam arti yang luas. Karena kalau saya bicara tentang negara, bagaimana pihak eksekutif, ya bagaimana pihak legislatif dan juga bagaimana pihak yudikatif, itu semuanya harus bersama ya memberikan penjelasan kepada kita. Saya nggak tahu ya Mbak Ruba, sekarang kan kita nggak punya Kementerian Penerangan ya yang memberikan penjelasan. Nah Kominfo ini apa nih tugasnya nih memberikan, saya pikir ya Televisi Republik Indonesia kita, TVRI kita, RRI juga, dan semua perangkat-perangkat pemerintah perlu itu melakukan sosialisasi digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat kita dengan berbagai bahasa, dengan ada bahasa yang intelektual, ada bahasa untuk masyarakat awam, ada dengan bahasa agama juga, sehingga semua kita tuh menjadi paham dan juga kita akan mendukung apa yang perlu kita lakukan sehingga perpindahan ibu kota negara ini membawa manfaat, membawa kebaikan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Berbicara kalau tadi Ibu menjelaskan bagaimana negara itu harus punya tanggung jawab ya untuk menjelaskan apa ini ibu kota negara, kenapa kemudian dipindah itu. Nah, tapi banyak masyarakat kita, Bu, ini yang masih mempertanyakan bahwa ibu kota negara ini untuk siapa, buat siapa begitu. Bahkan ada salah satu tokoh kita, Pak Din Samsudin, beliau melakukan ini Bu, penolakan dengan cara mau menggugat ke MK Bu, gitu. Mungkin data-data beliau menyampaikan bahwa perpindahan ini ada dampak tadi ya, mungkin biayanya Bu sangat fantastik gitu. Kalau saya mengulik di ini itu sekitar 466 triliun hingga 486 triliun gitu. Nah, itu duitnya dari mana? Kalau itu duitnya dari hutang, nah ini hutang kita aja masih banyak ini begitu, Bu. Nah, belum kemudian dampak-dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan. Nah,
Menurut Ibu bagaimana nih terhadap tanggapan-tanggapan Ya, saya masyarakat pikir kita yang masih ya, belum bisa menerima ya, saya pikir perpindahan? kita mesti juga apa ya, nggak usah, nggak boleh marah nih kalau ada kelompok yang curiga atau kelompok yang menolak, karena emang informasi mengenai perpindahan ibu kota negara ini memang gelap ya kalau Iya, saya iya, bilang iya. itu. Kalau dibilang gelap mungkin juga tidak terlalu gelap ya, kabur Ya, lah kira-kira begitu. Jadi kalau ada berbagai kecurigaan, misalnya saya juga mendengar bahwa perpindahan ibu kota negara ini akan menguntungkan apa masyarakat tertentu, akan menguntungkan oligarki, nah gitu kan, ada menguntungkan kelompok-kelompok pengusaha yang berada dalam circle. Wah, segala macam kecurigaan ini menurut saya ini perlu dikelirkan. Karena itu please ya, seluruh pemimpin elit kita, kalian itu mesti kumpul dan kemudian membuat satu penjelasan yang konkret. Kenapa kita memilih Kabupaten Penajam ya namanya? Kenapa bukan kabupaten yang lain? Mesti ada penjelasannya. Lalu bagaimana dengan sirkulasi airnya nanti? Bagaimana dengan transportasinya? Bagaimana dengan banyak sekali hal. Semuanya kita ingin tahu, sehingga sebagai warga negara kita kan punya hak dong ya untuk mendapatkan informasi yang layak dari pemerintah. Ya, kalau dalam sejarah mungkin Indonesia juga pernah melakukan perpindahan ibu kota ya Bu ya, di masa-masa Orde Lama ya, ketika ke zaman Yogyakarta. Bukit Tinggi. Betul. Begitu. Nah, tapi itu mungkin dalam situasi darurat begitu. Nah, ini kan kali pertama Indonesia melakukan perpindahan ibu kota tapi di situasi yang aman begitu. Nah, makanya mungkin timbul spekulasi-spekulasi nih Bu. Ya, dalam situasi yang apalagi kita dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya, masih banyak hal yang harus diprioritaskan. Nah, terutama juga banyak pihak yang mengatakan, aduh kita ini kan dalam kondisi pandemi di mana angka kemiskinan itu tinggi loh sekarang ya, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak PHK. Nah, sekarang pemerintah ini perlu membuat prioritas yang mana dulu nih diselesaikan. Ya, tentu saya juga bisa membayangkan bahwa pemerintah kita menghadapi banyak sekali masalah dengan pandemi, dengan COVID ini ya, bahkan juga setelah COVID bagaimana recovery kita dari COVID ini nggak mudah. Sekarang aja berteriak tentang kenaikan harga minyak goreng kan, ya tadi pagi saya dengar, aduh ini kok minyak goreng kemana nih? Iya, padahal sawit kita itu terbesar ya di dunia. Di dunia. Kok bisa? Pikir kok bisa? Nggak ada Natal, nggak ada Tahun Baru, nggak ada hari raya Lebaran, apa gimana gitu, nggak ada. Biasanya kan kondisi kenaikan itu kan menjelang event-event tertentu ya. Ini nggak ada apa-apa, atau karena mau hari raya Imlek ya, begitu ya. Jadi saya pikir tolong deh jangan sampai ya persoalan-persoalan yang real yang dihadapi oleh bangsa ini itu diabaikan, lalu pemerintah hanya fokus mengurusi perpindahan ibu kota negara. Jadi penting sekali ya bagi pemerintah membuat prioritas, terutama agar supaya warga negara kita ini jangan sampai yang tingginya angka kemiskinan itu akan memporak-porandakan seluruh program pemerintah untuk masa yang jangka panjang. Jadi kita harus memikirkan untuk jangka panjang sumber daya manusia kita, sehingga kalau kemiskinan itu kan akan membuat banyak kemunduran dalam, bukan hanya dalam program pembangunan kita, tetapi juga dalam membangun peradaban yang lebih baik. Terkait yang dampak ekologis itu Bu, mungkin apa yang bisa, kalaupun kemudian ibu kota negara ini memang tahun 2024 itu nanti dipaksakan begitu. Nah, bagaimana ini sebenarnya kemudian PR-nya pemerintah untuk menjawab dampak-dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan dari perpindahan ibu kota ini, Bu? Ya pasti adalah dampak negatif ekologisnya ya. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah membuat langkah-langkah strategis untuk meminimalisir, karena mengurangi atau menghilangkan sama sekali itu mustahil ya. Nah, sekarang bisa nggak pemerintah menjelaskan kepada kita nih supaya masyarakat kita nggak galau gitu kan, nggak khawatir dampak-dampak strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari dampak negatif terkait dengan ekologis ini. Karena kalau hutan-hutan itu dibabat, saya nggak bisa bayangkan deh, selama ini kita betul-betul punya masalah yang sudah sangat krusial dengan lingkungannya. Pencemaran lingkungan itu terjadi di mana-mana. Nah, bagaimana ya supaya perpindahan ibu kota ini tidak menambah beratnya
beban dan beratnya kerusakan lingkungan seperti yang diprediksi oleh banyak orang. Oke Bu, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan penetapan Undang-Undang IKN ini ke para pemirsa podcast Padira, Ibu? Ya, tiada lain bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang IKN yang saya kira ini juga menimbulkan tanda tanya, kenapa kok cepet banget gitu ya? Yeah. Apa nggak menunggu hearing pendapat dulu dari semua kelompok ya? Karena itu juga masyarakat Kalimantan juga perlu diajak didengarkan pendapatnya, tempat betul. mereka ya, tanah mereka yang akan digunakan ya, lingkungan mereka yang akan digunakan. Jadi tolong deh, tetapi karena itu sudah ditetapkan, bagi saya ya tetap aja penting ya bagi pemerintah untuk mensosialisasikan semua hal yang terkait dengan perpindahan ibu kota negara, sehingga kita betul-betul sebagai warga negara memahami dengan baik. Bahkan kalau kita memahami dengan baik, boleh jadi kita memberikan support yang positif kan, yang konstruktif, sehingga betul-betul negara Indonesia jaya di masa yang akan datang. Oke, begitu sahabat Padira, obrolan kita tentang ibu kota negara yang memang kemudian sudah diketok palu oleh DPR RI, dan kemungkinan tahun 2024 ibu kota negara kita pindah ke Kalimantan, ibu-ibu. Ya, demikian podcast Padira, semoga mencerahkan. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.